Sementara itu di kuil aliansi, mereka mendapatkan surat dari Kaisar Iblis yang bertuliskan, kalau Long Hao Chen tidak mati, maka perang akan terus berlanjut. Waduh, membuat semua perwakilan kuil auto panik. Dipercaya pasukan iblis yang dikirimkan kali ini itu sama seperti perang ribuan tahun yang lalu. Ini sama saja dengan perang besar-besaran, guys. Yang Hao Han sempat menggunakan tahta segel ilahi miliknya. Dia merasakan fluktuasi kekuatan luar biasa dari daratan iblis. Dan ketika dia mencoba mengintipnya, di sana pilar Dewa Iblis Antumari itu berhasil dihancurkan. Padahal selama ribuan tahun, tidak ada satupun orang yang bisa menghancurkan pilar Dewa Iblis. Kok bisa terjadi? Gak cuma itu, yang Hao Han juga merasakan tahta segel keabadian dan penciptaan yang tiba-tiba aktif, seakan-akan memanggil seseorang, guys. Itu juga menjadi tanda yang memberitahukan kepada mereka kalau mereka harus bergerak untuk menangani masalah ini. Seingat yang Hao Han, terakhir kali orang yang mengaktifkan panggilan dari tahta segel ilahi itu adalah si Long Hao Chen. Tentu itu membuat para petinggi aliansi langsung berfikir, apa jangan-jangan kehancuran atas pilar Dewa Iblis itu berhubungan dengan Long Hao Chen. Tapi harusnya tidak mungkin, ya kan? Karena Hao Chen dan timnya cuma berada di tingkat 7. Untuk membuktikan itu benar atau tidak, mereka harus segera mencari Long Hao Chen. Yang Hao Han memerintahkan untuk bersiap di perbatasan pemusnahan iblis dan carilah Long Hao Chen dari sana. Waduh. Tapi gak lama dari itu, mereka mendapatkan informasi kalau ketua penjaga gerbang naga akan menjemput cucunya sendiri. What? Jangan-jangan itu adalah kakeknya Hao Chen dari sisi bapaknya, guys. Asal kalian tahu ya, ketua penjaga gerbang naga ini dulunya sudah membantai 8.000 iblis seorang diri. Wah, udah kayak Thor aja, guys, pakai palu besar. Seberapa kuatkah sosok ketua penjaga naga ini? Sementara itu, di hutan iblis, Hao Chen dan timnya yang terus bersembunyi dari pencarian para iblis. Ini tentu bencana. Mereka tidak boleh bergerak sembarangan. Sekali bergerak dan posisinya ketahuan, maka kelar sudah. Saat posisi Hao Chen hampir ketahuan, untungnya tiba-tiba muncul sekelompok burung yang membuat para iblis mengira tidak ada siapapun di sana. Wah, bikin mimin deg-degan aja nih. Tentu Hao Chen dan teman-temannya bingung. Siapakah orang yang sudah memerintahkan begitu banyak iblis untuk berpatroli? Sialnya Hanyu tiba-tiba merasakan sakit. Ini pasti karena mahkota warisan iblis yang sudah dia serap sebelumnya, guys. Karena tiba-tiba aktif. Sementara itu di sisi lain, para iblis yang menjaga gerbang, mereka tiba-tiba ditekan oleh kekuatan luar biasa sampai berlutut dan tidak bisa bergerak. Yes, itu adalah kekuatan dari Dewa Iblis, ahli strategi yang bernama Pai Meng. Kedatangannya ingin menemui semua Dewa Iblis yang ada di sini. Singkat cerita, dia sudah menunggu sempat ingin diserang oleh Pai En, sang Dewa Iblis peringkat ke-65. Tetapi dengan mudah dia tahan dan dia lawan. Kuat banget nih si Dewa Iblis Pai Meng. Gak lama dari itu, muncullah 3 Dewa Iblis lainnya. Yang wanita bernama Antose, pilar ke-63, dan yang hitam adalah Si Meng Li, pilar ke-66. Kalau cuma pilar nomor 60-an mah, gak mungkin bisa menandingi Dewa Iblis Pai Meng yang berada di peringkat 9, guys. Pai Meng terus menekan Pai En. Pai En sudah memerintahkan para pasukannya untuk mengisolasi gerbang perbatasan iblis dan manusia. Jikalau sampai Long Hao Chen pergi ke sana, itu pasti langsung ketahuan. Karena cuma itulah satu-satunya jalan untuk Hao Chen dan teman-temannya kembali ke dunia manusia. Sebelum mencapai perbatasan, ada yang namanya Gunung Iblis yang harus dilewati. Nah, di sana juga para pasukan iblis sudah siap untuk membantai Long Hao Chen.
Tetapi semua strategi mereka malah dianggap sampah oleh Paimon. Dia pun menunjukkan kekuatannya dengan mengontrol semua binatang yang ada di pegunungan iblis. Gunung iblis itu sangatlah luas. Kalau cuma mengirim pasukan untuk mencari doang, itu nggak bakal ketemu. Sehingga Paimon menggunakan cara tambahan, yaitu dengan mengendalikan semua hewan yang berada di pegunungan iblis. Ini sama saja dengan dia yang menguasai satu gunung, guys. Waduh. 老真，耳目乃既是广袤，在此 Sementara Hao Chen dan teman-temannya terus kabur. Bener aja tidak butuh waktu lama, posisi mereka langsung ketahuan oleh para pasukan iblis. Nah lo, timnya Hao Chen pun langsung dikepung. Sembari kabur, mereka juga terus menghabisi para iblis. Tetapi garis kendali Paimon itu sudah dekat. Jikalau sampai garis itu mencapai ke tempat mereka, maka otomatis para dewa iblis langsung datang, guys. Maka harus bergerak cepat. Pembantaian terus mereka lakukan, jaraknya pun semakin cepat. Pas-pasan ketika garis Paimon mendekati Hao Chen, dia langsung menggunakan kalung abadinya untuk mereka masuk ke menara keabadian. Paimon yang tidak melihat apapun di sekitarnya tentu bingung, karena di sana ada bekas-bekas pertarungan yang masih baru terjadi. Hampir aja ya guys, bikin Mimin makin deg-degan aja nih. Lama-lama jantungan pula. Hehe. Hao Chen pintar guys, mereka menghabisi para pasukan iblis, lalu tubuhnya disimpan ke dalam cincin penyimpanan supaya tidak terdeteksi oleh garisnya Paimon. Sementara itu, salah satu iblis berhasil Hao Chen bawa ke menara keabadian. Sang iblis terus mereka siksa. Di sini dia sengaja membawa satu iblis biar bisa diinterogasi guys. Karena Hao Chen pengen tahu kenapa tiba-tiba banyak sekali iblis yang berkeliaran. Lalu apa rencana mereka dalam menangkap dirinya? Nah itulah yang pengen dia ketahui. Sementara itu Paimon yang tidak menemukan timnya Hao Chen tentu membuat para dewa iblis tersanjung. Bisa terlepas dari garis benang pendeteksi milik dewa iblis Paimon. Wah, itu sungguh luar biasa. Mari kita beralih lagi ke sisinya Hao Chen. Mereka sudah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, tentu kebingungan. Seluruh gunung iblis juga sudah dikuasai oleh ribuan iblis. Belum lagi di dekat perbatasan pengusiran iblis, ada dewa iblis ke-9 Paimon bersama dengan 4 dewa iblis lainnya. Gimana cara mereka selamat coba? Bukan cuma timnya Hao Chen yang dicari, pasti perbatasan pengusiran iblis itu juga bakal diserang oleh para iblis ini. Jadi Hao Chen memastikan mereka akan selamat, tapi dia juga berencana menjaga para iblis dalam mengumpulkan kekuatan guys. Karena dia tahu para iblis ini pasti akan menyerang perbatasan manusia. Wah, gimana caranya tuh? Hao Chen belum ingin mengungkapkannya, tetapi yang pasti teman-temannya harus menunggu di sini. Cukup istirahat saja, biarkan Hao Chen yang melanjutkan rencananya. Keempat sign pun dikeluarkan guys. Nah di sini Hao Chen membagi kelompok mereka menjadi 5. Mereka akan menghancurkan 4 gudang makanan para iblis dan mengambil jalan pintas untuk pergi ke perbatasan secara cepat. Aksi pun dimulai. Semua orang disebarkan ke setiap camp iblis. Yang Hao Chen incar adalah gudang makanan para iblis guys. Karena dengan para iblis yang kekurangan makanan, tentu mereka bakal mati kelaparan dan harus menunggu pengiriman makanan yang tentunya membutuhkan waktu cukup lama bukan? Sehingga dengan itu para iblis bakalan panik dan sibuk mencari makanan daripada sibuk berperang. Satu persatu gudang pun dihancurkan oleh para Saint. Iblis-iblis yang mencoba mencegah juga tidak berguna. Jenius sekali Lord kita ya, mengincar gudang makanan yang dimana itu menjadi sumber energi dari para iblis. Logikanya tidak ada makanan, makan tidak ada perang. Mantap. Total 4 gudang yang sudah berhasil dihancurkan. Tentu Paimon beserta para dewa iblis yang melihat itu terkejut. Ini bagaimana mungkin? Siapa yang melakukannya? Pastilah Long Hao Chen.
karena perbatasan sedang dijaga ketat oleh para iblis. Sementara yang berada di luar perbatasan itu cumalah Hao Chen dan teman-temannya doang. Wah. Tetapi Pai Mei curiga jangan-jangan ada rencana lain yang akan Hao Chen lakukan. Dia pun mencoba mengecek dengan binatang-binatang yang sudah dia kendalikan. Dan benar aja guys, keempat gudang dihancurkan itu sebenarnya cuma menjadi pancingan. Sementara Hao Chen yang asli kabur melalui jalan lain. Nah lo, ketahuan sudah. Keempat dewa iblis yang panik pun langsung pergi ke tempat Hao Chen berada. Sementara pasukan lain dikirimkan untuk menghabisi 4 sosok misterius yang sudah menghancurkan gudang makanan mereka. Wah, seru sekali guys. Semua pasukan iblis pun dikirimkan untuk mengejar Hao Chen. Tetapi apa kalian kira Hao Chen bakal terciduk semudah itu, ha? Hehe. 我们赶紧去追！